A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ikhwanil kiram, akhawatil karimat. Dua pertemuan sudah kita kemarin membahas tentang muqaddimah tadabbur Al-Qur'an, apa itu tadabbur Al-Qur'an, dan juga kemarin di pertemuan kedua kita membahas 4 rumus pertama tadabbur Al-Qur'an. Sekali lagi, faedah-faedah yang ada di 4 rumus kemarin dan 4 rumus yang akan kita bahas di hari ini itu kami ambil dari tulisan guru kami Asy-Syaikh Al-Ustadz As-Saduddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau menukil dari gurunya Asy-Syaikh Al-Murabbi Ad-Doktor Mu'ad Ibn Syekh Al-Allamah Said Hawa rahimallahu al-jami'. Adapun muqaddimah di pertemuan yang pertama kira-kira 2 hari yang lalu itu kami ambil dari beberapa literasi, ada dari Ihya Ulumuddin, ada dari tulisan Asy-Syaikh Farid Al-Ansari rahimahullah, juga masyayikh kami di Tadabbur 5T, ada Syekh Profesor Dr. Muhammad Rabi'ah dan lain-lain. Ikhwan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pertemuan ketiga ya. Pagi hari ini pertemuan ketiga, kita masuk di 4 rumus kedua. Jadi 4 rumus pertama tambah sekarang 4 rumus kedua menjadi insya Allah 8 rumus tadabbur. Dan insya Allah ini adalah rumus praktis ya, bisa diamalkan oleh tingkatan apapun dalam ilmu syariat ya, tidak harus yang sangat alim sekali, karena memang harapan kami tadabbur itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh setiap orang muslim. Bismillah, billahi taufik, kita memohon taufik dari Allah. Kita mulai dengan rumus 4 yang kedua. Yang pertama dari 4 rumus yang kedua ini, Syekh Mu'ad hafizahullah ta'ala mengatakan la taghfal an af'alillahi fi surah. Terjemahannya, perhatikanlah perbuatan-perbuatan Allah dalam sebuah surat. Jadi kita diminta untuk merenungi perbuatan-perbuatan Allah, aktivitas-aktivitas Allah, kalau dalam bahasa Arabnya itu af'alullah, dalam sebuah ayat, dalam sebuah surat. Allah terkadang mengatakan khalaqa, menciptakan, ja'ala, menjadikan, sakhara, ya, memperkerjakan, anzala, menurunkan, ya. Perbuatan-perbuatan Allah ini itu kita renungi. Misalkan jikalau dalam ayat dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita renungi itu. Langit dan bumi yang lebih besar dari diri kita saja, itu Allah ciptakan. Apalagi cuma hajat kita, keinginan kita, dosa kita yang itu tidak lebih besar dari langit dan bumi. Itu Allah lebih mampu lagi, Allah lebih bisa lagi. Ya. Kemudian ketika Allah menciptakan surga atau Allah menciptakan neraka, ya, itu Allah sangat bisa sekali untuk menyiksa kita gitu loh. Wong neraka yang sumber apinya saja itu bagi Allah sangat mudah sekali, apalagi cuma menyiksa kita yang sangat kecil sekali. Jadi memperhatikan perbuatan-perbuatan Allah ini membuat kita mengingat Allah. Terkadang kita takut apabila kita bersalah, dan kita juga menjadi berharap ketika kita memiliki sebuah hajah atau keinginan. Jadi perhatikanlah perbuatan-perbuatan Allah dalam sebuah surat. Ya, tadi beberapa contoh ya. Kalau kita ambil contoh di surat An-Nas, misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung berlindung dengan Allah Rabbin nas.
Malikin nas, saya berlindung dengan Allah, rajanya para manusia. Rabbun, ya. Rabbun ini tentu secara kata bukan kata kerja, tapi mengandung pekerjaan. Rabbun artinya mengandung pekerjaan mendidik, mengandung pekerjaan mengatur. Malikin nas itu tentu bukan kata kerja, tapi mengandung pekerjaan yang merajai, yang memimpin, yang menguasai. Ya. Jadi nggak harus eksplisit ini kata kerja, tapi mengandung pekerjaan. Ya. Maka ketika membaca Rabbun nas, berarti Allah itu yang mendidik kita, yang merubah akhlak kita, yang merubah sikap kita. Maka dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas menjadikan saya berdoa memohon kepada Allah agar merubah attitude saya dari yang buruk menjadi yang baik. Menjadi kita nggak putus asa karena yang merubah itu Allah. Sejelek-jelek saya sekarang, Allah itu yang maha mendidik, maha mengatur, maha merubah. Maka saya memohon kepada Allah. Membuat kita optimis, membuat kita semangat. Ya, karena Allah lah yang mendidik kita. Nah, itu memperhatikan perbuatan Allah itu membuat kita itu tidak terkungkung dengan keterbatasan diri kita, keterbatasan manusia, keterbatasan fasilitas. Karena perbuatan Allah itu maha tidak terbatas. Karena yang terbatas itu adalah makhluk, bukan kholik. Nah, itu contohnya. Misalkan Malikin nas, ya, Allah yang merajai seluruh umat manusia. Allah yang bisa merubah manusia, iya atau tidak. Hati manusia jadi dari ingin jadi tidak ingin. Jadi tidak ingin jadi ingin. Dari mau jadi tidak mau. Jadi tidak mau jadi mau. Jadi Allah yang merajai manusia. Juga hatinya manusia. Juga keinginan manusia. Nah, jadi ini kaidah yang pertama ya. Di mana Syekh Said Hawa mengatakan, Syekh Mu'ad Said Hawa mengatakan, la taghfal an af'alillah. Ya, jangan kita itu lalai dari perbuatan-perbuatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Perhatikanlah perbuatan-perbuatan Allah dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat, dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk di kaidah atau rumus kedua. Syekh Mu'ad Hawa mengatakan, tafakkar fi asma'illahi al-waridati fi surati wa alaqatiha bil ayat. Renungilah nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau nama-nama Allah yang ada di dalam surat atau ayat, kemudian kaitkanlah nama tersebut dengan pembahasan surat yang sedang kita baca. Artinya kita disuruh untuk merenungi nama-nama Allah. Karena ketika kita merenungi nama-nama Allah, itu akan membuat kita cinta kepada Allah. Karena Allah itu yang maha. Dan manusia itu akan cenderung kepada orang, akan mencintai orang yang bisa menaunginya, yang bisa mengayominya. Nah, ketika kita membaca Asmaul Husna, itu nama-nama Allah semua mengayomi kita. Atau kalau nama-nama yang sifatnya adalah memberi takut, itu membuat kita tidak melanggar perintahnya Allah. Seperti itu. Jadi renungilah nama-nama Allah yang ada di dalam sebuah surat, kemudian kaitkanlah dengan pembahasan surat tersebut. Kita memberikan contoh dengan surat An-Nas lagi. Masih sama, Rabbun nas, Malikun nas, Ilahin nas. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Rabb, selain dia mengandung pekerjaan seperti contoh pertama, tapi Rabb ini nama. Ya, Rabb ini nama. Kemudian Malik, sang raja juga nama. Selain mengandung pekerjaan sebagai merajai, menguasai, tapi dia juga nama. Ilahin nas, Tuhan. Sang Tuhan. Berarti berapapun banyaknya jumlah Tuhan yang ada di dunia ini, ya, berapapun banyaknya jumlah Tuhan yang ada di dunia ini, yang benar-benar Tuhannya manusia, ambil itu boleh. Ya, berapapun banyaknya Tuhan yang ada di muka bumi ini, ya, Tuhan yang paling betul, yang betul gitu ya, yang lain kan salah, bukan paling betul artinya seakan-akan
lebih betul tapi ini memiliki kebetulan. Enggak. Tuhan yang betul, yang sangat betul, yang lain itu salah. Itu hanya Allah semata. Walaupun manusia ini secara zahir ya mereka menuhankan banyak sekali. Nggak tahu ya kalau kita cari di Google atau di mana berapa jumlah Tuhan yang diciptakan oleh manusia di dalam bumi ini, di alam semesta ini ya. Jadi merenungi nama-nama Allah, Raja, satu-satunya Tuhan yang paling betul. Artinya ketika kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang betul, berarti kalau orang yang menuhankan akal itu salah. Liberal itu salah karena dia menuhankan kebebasan misalkan. Ya, menuhankan makhluk ya jelas salah. Menuhankan hawa nafsu juga salah. Ya, menuhankan syahwatnya dan seterusnya. Artinya merenungi nama-nama Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran. Ya, merenungi ayat-ayat nama-nama Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran. Dalam surat An-Nas ya, Sang Rob, Sang Raja, Sang Tuhan yang benar, Sang Raja yang hakiki. Seperti itu. Sehingga membuat kita cinta sama Allah, takut sama Allah, ridho sama Allah. Rabb itu kan yang mengatur. Nah, ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, yang mengatur manusia. Nah, itu Allah yang mengatur. Ketika ada takdir yang tidak baik, takdir yang buruk secara kasat mata kita, kan yang mengatur itu sudah sama Allah sudah diatur gitu. Masa kita mau memprotes yang ngatur Allah sih? Aturan Allah masa akan kita protes? Wong Allah yang tahu yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, akibatnya apa? Ya sudah kita jadi ridho saja. Wong Rabbun Nasnya Allah bukan kita. Ya biarin Allah yang mengatur. Berarti kalau kita melihat itu tidak baik, ya kita yang salah melihat. Wong kita bukan yang punya hak untuk ngatur kok kita melihat-lihat gitu. Ya, kayak insinyur sedang memperbaiki jalan, kemudian ada orang awam yang pada ngumpul lihat pembangunan aspal misalkan. Orang-orang awam bisa pengen, loh kok kayak gini tuh, kayak gini tuh. Nah, orang kan biasanya gitu. Bisanya cuma jari ini, kok kayak gini, kok kayak gitu. Ya. Insinyurnya kan tahu, ini tuh pasti proses, nanti tuh jadinya gini. Ya. Jadi kalian yang bukan insinyur nggak usah protes, ini kita yang tahu. Kayak kalau di meme-meme di media sosial tuh pembangunan jalan yang di tempat tinggi kan biasanya belok-belok gini. Nah, terus ada meme di internet, kenapa nggak jalannya langsung lurus gini aja? Lah kita tuh nggak usah protes, kita nggak tahu. Kenapa kok jalan itu miring-miring seperti itu, nggak langsung lurus sehingga jaraknya jadi dekat gitu kan? Ya, jadi intinya adalah ketika kita tahu Allah itu Rabb yang mengatur, yang memiliki, ya, yang mengurus, yang mendidik, maka ketika ada musibah, anggap saja itu pendidikan Allah. Allah yang tahu apa, maka ketika ada musibah, apa perintah Allah ke kita? Sabar, ridho. Ya udah kita pakai itu, aturan itu, sabar dan ridho. Ya. Kalau ada musibah, sabar dan ridho. Maka kita akan menemukan di dalam musibah itu pendidikan. Tapi kalau ada musibah, aturan Allah itu ridho dan sabar. Tapi ketika ada musibah, kita memakai aturan lain, cemas, putus asa. Ya musibah itu nggak akan jadi pendidikan. Pendidikan itu nggak cuma satu hal, dua hal. Pendidikan itu adalah paket. Musibah dengan ridho, jadi pendidikan, jadi sesuatu yang indah. Tapi kalau musibah, tapi dia tidak mentaati Allah, yaitu dia tidak menjalankan pendidikan itu dengan betul. Kayak orang mondok, ya, nggak cukup masuk kelas, ikut ujian. Nggak cukup ikut ujian, nanti harus ikut penutupan, haflah, hadir, sehingga nanti pulangnya bareng-bareng. Tapi kalau dia hanya belajar, walaupun sungguh-sungguh nggak ikut ujian, ya dia belum sempurna. Bisa dikeluarkan dari pondok tersebut karena nggak mengikuti ujian. Walaupun pas belajar itu rajin banget itu. Jadi pendidikan itu di pondok saja itu adalah paket. Ada masuk kelas, ada mengerjakan PR, ada ikut belajar malam, ada ikut olahraga di hari Jumat, ikut penutupan, ikut haflah jamaiyah, kemudian baru pulang bareng. Nah, santri dinamakan sudah selesai 1 tahun ajaran. Jadi dia satu paket. Pendidikan Allah juga sama. Pertama Allah memberikan musibah misalkan.
Tapi belum selesai paket pendidikannya. Harus sabarnya, minta doanya, taubatnya, lah gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya satu, tapi berpaket-paket seperti itu. Lah itu bisa kita ambil renungan itu dari ketika Rabbin Nas, Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mendidik, yang memiliki, dan seterusnya. Ini adalah rumus yang kedua. Ya, rumus yang ketiga, kaitkanlah setiap ayat yang dibaca dengan rukun iman. Ya. Kaitkanlah setiap ayat yang dibaca dengan rukun iman. Yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Ya, kaitkanlah setiap ayat dengan rukun iman sebisa mungkin. Baik itu untuk menghasilkan harapan atau baik itu untuk menjadikan kita takut. Ya. Baik itu untuk menambah kita syukur, menambah kita ridho, menambah kita taslim menerima, menambah qanaah dan seterusnya. Kaitkan dengan rukun-rukun, inti-inti, pokok-pokok keimanan. Apa itu contoh aplikasinya? Ya. Contohnya seperti ini. Lagi, masih contoh yang sama. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Semua nama itu menunjukkan iman kepada Allah. Ya, menunjukkan iman kepada Allah. Berarti Allah itu Raja kami, Allah Tuhan yang benar kami, Allah yang mengurusi kami. Yang mengurusi kami itu Allah. Apakah kita sudah berharap kepada Allah? Apakah kita sudah selalu curhat kepada Allah? Apakah kita sudah selalu memohon kepada Allah ketika ada segala masalah? Karena ini menunjukkan harapan. Malikin Nas, Raja. Raja itu identik, kalau kita dengan presiden, dengan penguasa itu identik takut. Malikin Nas, rajanya kita. Apakah kita sudah merasa diawasi Allah ketika berbuat keburukan? Apakah kita sudah merasa bermaksiat kepada Allah ketika takut ya dengan takdir yang Allah berikan kepada kita? Kita putus asa dengan takdir Allah, padahal itu adalah yang terbaik dari Allah, tapi kita malah merespon itu dengan keputusasaan. Apakah kita tidak takut dengan putus asa itu Allah akan marah sama kita? Apakah kita tidak takut dengan sedih itu Allah akan menganggap kita, kamu itu memprotes takdirku, sementara Allah itu Raja kita? Nah, itu mengkaitkan. Jadi ketika Malikin Nas itu iman kepada Allah, iman kepada keputusan Allah, iman kepada takdir Allah, iman kepada perbuatan Allah. Ya, Ilahin Nas itu sama tentang Tuhan kita. Ya. Jadi satu surat yang sama, satu ayat yang sama itu bisa menghasilkan tadabbur dari beberapa sisi gitu. Rabbun Nas dari sisi perbuatan itu af'alullah. Rabbun Nas dari sisi asmaullah ar-Rabb. Rabbun Nas dari sisi rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah. Ya, Malikin Nas, iman kepada hari akhir. Malik Yaumiddin, ya, rajanya manusia di hari dunia maupun di hari akhirat, menunjukkan iman kepada hari akhir dan seterusnya. Nah, tentu ini kita menjadikan contoh surat An-Nas ya, sehingga karena surat An-Nas ini jumlah ayatnya sedikit, tidak menyebutkan asma, af'al, arkan itu dalam kata yang jelas, eksplisit ya, yang tersurat. Tapi kalau kita nanti baca surat-surat yang panjang, itu kita akan menemukan af'al itu dalam kata yang jelas, khalaqa, anzala, menciptakan, menurunkan. Itu lebih tadabburnya lebih mudah lagi. Ya kan? Terus nama Allah lebih jelas, Al-Azizur Rahim, Al-Karimul Mannan dan seterusnya, itu lebih jelas lagi. Tapi kalaupun tidak jelas disebutkan secara harfiah, itu bisa kita tadabburi, bisa kita refleksikan dengan berpikir. Ya, seperti itu. Asma'ullah, af'alullah, arkanul iman. Itu tadabbur yang nomor 3. Yang terakhir di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, rumus yang keempat adalah renungilah sifat-sifat ahli iman
renungilah sifat-sifat ahli munafik, ahli nifak, dan renungilah sifat-sifat ahli kufur atau orang kafir. Maksudnya, renungilah sifat-sifat yang tercela maupun sifat-sifat yang terpuji. Ya, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, silakan. Sana, ya. Ya. Renungilah sifat-sifat keimanan, renungilah sifat-sifat kemunafikan, dan renungilah sifat-sifat kekafiran. Maksudnya apa? Kalau kita sedang membaca sifat ahli surga, sifat ahli iman, sifat yang baik, jangan-jangan saya nggak melakukan itu, sehingga saya nggak layak disebut ahli iman atau ahli surga. Ketika membaca sifat-sifat kemunafikan, orang-orang munafik, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Ketika membaca sifatnya orang kafir, jangan-jangan saya ini cocok dengan kriteria orang-orang kafir itu. Sehingga kita menjauhinya. Atau kalau sifat iman, sehingga kita melakukannya. Nah, ini penting sekali ini. Ya. Jadi tidak ketika baca Quran itu langsung teringat, oh itu dia sifatnya munafik itu. Lalu itu malah gak tadabbur, malah jadi dosa. Ya. Jadi renungilah sifat-sifat keimanan, renungilah sifat-sifat kemunafikan dan kekafiran. Apakah kita sudah melakukan ciri-ciri orang iman, atau justru kita ciri-ciri munafik dan kafir ada di diri kita. Nah, ini penting sekali ya. Contohnya gini. Contoh ya, dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan pengganggu yang sifatnya tersembunyi. Khannas itu kan yang mengganggu, al-waswas itu pengganggu, al-khannas yang tersembunyi, yang tidak kelihatan misalnya. Ya. Jadi berarti Allah itu menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang mengganggu. Artinya mengganggu, membisiki keburukan itu hal yang tercela. Lah kita ini termasuk orang yang menyuruh kebaikan atau yang menyuruh keburukan. Nah, jangan-jangan kita ini juga ke keluarga kita ini sukanya menyuruh keburukan. Ke anak kita, ke istri kita, ke teman kita. Itu jangan-jangan juga uswah dalam keburukan. Teladan dalam keburukan. Yang mana Allah menyuruh orang-orang untuk berlindung dari kita. Ya, jadi ini harus kita pahami ya, bahwasanya min syarril waswasil khannas ini merupakan sifat yang tercela adalah menghasut ataupun membisiki keburukan. Apakah kita termasuk orang yang melakukan keburukan itu? Jika iya, artinya jika kita adalah orang yang melakukan keburukan, maka ya segeralah bertaubat. Ya, segeralah kita bertaubat. Tapi jika kita bukan termasuk orang yang melakukan tersebut, lah berarti mari kita tingkatkan. Ya, mari kita tingkatkan agar kita selalu melakukan perbuatan yang baik ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, itu adalah tadabbur yang nomor 4. Tadabbur yang nomor 4 yaitu kita menjadikan Al-Quran sebagai cermin kita. Kita sudah melakukan perbuatan iman atau kita belum melakukan perbuatan al-iman. Atau kita justru malah melakukan perbuatan kekafiran atau justru malah melakukan perbuatan kemunafikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun ya tadi pas kita memberikan contoh, ini contoh untuk nama Allah, ini contoh untuk perbuatan Allah, ini contoh untuk rukun iman, ini contoh untuk sifat-sifat, ya. Tetapi bisa jadi satu surat atau satu ayat atau satu kalimat itu kita bisa menyimpulkan hal yang banyak. Contoh saya kasih contoh ini sebagai sebelum penutupannya. Min syarril waswasil khannas. Saya berlindung kepada Allah dari waswasil khannas, atau katakanlah aku berlindung kepada Allah dari waswasil khannas, dari pengganggu yang tersembunyi yang membisiki kita atau yang seterusnya. Ini bisa kita tadabburi dengan tadabbur 4 tadi. Misalkan min syarril waswasil khannas, tadabbur asmaullah, ya. Tadabbur asmaullahnya bisa kita katakan ketika ada pengganggu,
tenanglah karena Allah yang maha melindungi. Nah, jadi mengkaitkan gangguan ini dengan yang melindungi kita dari gangguan, yaitu Allah yang maha melindungi. Di sini ada tadabbur asma Allah, Allah yang maha melindungi. Terus gangguan itu adalah yang bisa memberikan bahaya atau manfaat dari gangguan yang mendatangi kita, itu yang memberikan manfaat, wadhar, bahaya itu Allah. Maka yakin, apapun beratnya prediksi gangguan yang akan menimpa kita, semuanya adalah yang memberikan naf'un, wadhar, bahaya dan manfaat itu hanya Allah. Nah, ini adalah perbuatan Allah. Kemudian gangguan atau bahaya jika sudah terjadi itu adalah takdir Allah, baik ataupun buruk. Nah, itu rukun iman terhadap takdir. Nah, kemudian namanya gangguan kan buruk ya, maka jangan menjadi pengganggu. Nah ini karena pengganggu itu adalah sifat tercela, sifat munafik ataupun sifat kafir kan sukanya mengganggu orang muslim. Maka jangan kita jadi pengganggu, jangan ganggu orang sholat. Nanti kalau kamu ganggu orang sholat, kamu itu waswasil khanas, kita harus berlindung dari kamu. Jadi seperti setan itu, seperti jin itu. Nah, seperti itu. Maka 4 rumus kedua ini bisa kita artikan, kalau kita singkat mudahnya biar mudah dihafal, 4A. 4A atau 4 alif. Asma, af'al, arkan, ausof. Ketika baca Quran, asma itu artinya nama. Af'al perbuatan. Arkan rukun. Ausof sifat. Selalu hadirkan 4A ketika baca Al-Quran. Selalu hadirkan 4A ketika baca Quran. Apa maksudnya? Asma, selalu berpikir di nama-nama Allah. Af'al, selalu berpikir di perbuatan-perbuatan Allah. Arkan, selalu kaitkan dengan rukun-rukun iman. Ausof, selalu pikirkan sifat-sifat tentang keimanan, kemunafikan, dan kekafiran. Apakah kita kafir atau munafik? Apakah kita sudah mukmin sejati atau belum? Jadi 4A, 4 alif, asma, af'al, arkan, ausof. Ya, ini 4 ini saya kira 4 hal ini lebih simpel daripada 4 yang rumus kemarin. Rumus kemarin itu kan membutuhkan pemikiran, di mana kita mengkaitkan awal surat dengan akhir surat dengan awal surat selanjutnya, terus memikirkan awal surat, terus memikirkan nama surat. Ini 4 yang kemarin. Ya, tapi ini lebih praktis. Artinya kita bisa mempraktekkan ini di setiap ayat. Apakah ada asma, apakah ada af'al, apakah ada arkan, apakah ada ausof. Terus seperti itu. Dan ini insya Allah bisa dipraktekkan siapa saja walaupun yang hanya mengetahui sedikit dari arti atau tafsir atau terjemah Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga pertemuan ketiga ini bermanfaat. 4 rumus yang kedua. Dengan ini kita alhamdulillah sudah mengkaji 8 rumus tadabbur Al-Quran plus 1 muqaddimah, pertemuan muqaddimah tentang tadabbur. Dan pertemuan yang ketiga ini kita namai dengan 4A atau 4 alif. Ya, asma, nama Allah, af'al, perbuatan Allah, arkan, rukun-rukun iman, dan ausof, sifat-sifat terpuji ataupun sifat-sifat tercela. Sifat iman, sifat nifak, ataupun sifat kafir. Semoga bisa kita amalkan, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.